Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang survei ya. Survei merupakan jenis pengumpulan data dengan cara wawancara atau menanyakan sesuatu untuk mengumpulkan data ya. Survei ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan ngisi kuis berupa kertas kuesioner, yang kedua bisa menanyakan secara langsung. Kebetulan kali ini kita akan mensurvei terkait dengan gangguan pencernaan yang terjadi pada masyarakat sekitar kita ya. Silakan nanti kalian bisa tanyakan pada teman-teman kalian atau pada masyarakat sekitar kalian terkait dengan apa saja gangguan pencernaan yang sering terjadi. Setelah kalian dapat informasi itu, maka kalian bisa menyebutkan hasilnya. Ternyata apa saja gangguan pencernaan yang sering diderita oleh masyarakat ya. Setelah itu nanti kalian bisa menyebutkan atau menyimpulkan kira-kira gangguan terbesar, gangguan pencernaan itu apa saja yang terjadi di sekitar kita ya. Dan yang perlu kalian ketahui, nanti setelah kalian tahu kesimpulannya, maka kalian bisa menindaklanjuti kira-kira apa yang sebaiknya dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan ya. Nanti kalian bisa sebutkan. Selanjutnya di sini ya. Kemarin kita sudah membahas tentang iklan, yaitu membuat suatu iklan ya berdasarkan teks bacaan atau berdasarkan tentang iklan layanan masyarakat. Di sini ketika kita membuat iklan, maka kita membutuhkan properti atau alat pendukung dalam membuat suatu iklan. Ya, di sini kita tahu misalnya alat pendukungnya ketika kita terkait dengan kebersihan, tentunya nanti ada sapu dan lain-lain. Coba nanti berdasarkan iklan yang kalian buat, kira-kira apa saja alat pendukung yang perlu disiapkan ketika ingin membuat suatu iklan ya. Dimana dalam proses pembuatan iklan ini harus membutuhkan kerjasama yang baik antar anggota kelompok. Yang pertama yaitu terkait dengan menyiapkan barang, yang kedua menyiapkan naskah ya. Yang ketiga, ketika proses pengambilan gambar itu harus diperhatikan dengan baik sehingga nanti iklan yang dihasilkan itu sangat baik ya. Selanjutnya tentang praktek membuat iklan ya. Di sini ketika kita ingin membuat iklan, maka kita harus mempersiapkan ada namanya yaitu pelaku iklan atau orang yang nanti menyampaikan suatu iklan. Dalam penyampaian suatu iklan, maka harus diperhatikan beberapa hal, di mana tokoh yang mengiklan yang pertama melakukan kontak mata dengan penonton. Jadi seperti membayangkan ketika kita secara berhadapan langsung dengan penonton, sehingga mata harus lurus dan menyorot ke kamera. Yang kedua, tidak menutupi pandangan mata penonton. Jadi semuanya dilaksanakan dengan baik sehingga merasa bahwa mereka benar-benar berhadapan langsung dengan penonton. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa tema yang ingin disampaikan ya. Jadi menggunakan intonasi yang tepat ya, dan usahakan ketika melakukan suatu iklan agar nantinya dapat dilakukan dengan baik, maka melakukan ekspresi atau apa yang dilakukan sesuai dengan tema atau perilaku yang sesuai dengan jenis iklan yang akan disampaikan. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyampaikan suatu iklan ya. Di sini harus diperhatikan dengan baik terkait dengan sketsa atau nanti alur dari cerita yang ingin kita sampaikan dalam bentuk iklan tersebut ya, harus benar-benar disesuaikan dengan baik. Selanjutnya adalah membatik. Batik merupakan salah satu kesenian atau hasil budaya dari bangsa Indonesia yang telah mendunia. Bahkan di Indonesia itu banyak sekali jenis-jenis batik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Semuanya memiliki motif yang berbeda-beda. Ya, kebanyakan untuk membatik maka diperlukan beberapa alat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alat yang diperlukan dalam membuat batik, yang pertama ada malam atau nama lainnya lilin atau parafin. Lalu ada canting ya, ada canting yang biasanya digunakan untuk membatik. Lalu ada namanya cat pewarna ya, ada alat warna. Lalu ada namanya nanti di sini itu ada kainnya ya. Lalu di sini juga nanti biasanya itu nanti ada alat
memanaskan. Jadi alat memanaskan untuk memanaskan lilinnya ya. Jadi itu adalah alat-alat yang digunakan dalam proses membatik. Selanjutnya kita harus mengetahui bahwa batik kita itu termasuk batik Nusantara. Itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada namanya motif batik Solo Parangkusuma ya. Jadi ini motifnya semacam ini. Lalu ada batik dari Pekalongan, motifnya semacam ini ya. Jadi gambarnya hewan. Ada kupu-kupu sama bunga di sini. Lalu ada motif batik Cirebon ya. Motif batik Cirebon itu di sini ada mega mendung ya, hampir menyerupai awan. Lalu ada namanya motif batik Yogyakarta yaitu ceplok. Nah, semacam ini ya. Jadi tiap daerah itu memiliki motif batik yang berbeda-beda menyesuaikan daerahnya masing-masing. Selanjutnya di sini adalah teknik pembuatan batik terbagi atas 3 ya yang harus kita ketahui. Yang pertama teknik tulis, teknik cap dan teknik cetak atau sablon ya. Di sini jelaskan bahwa teknik tulis yaitu menggunakan canting sebagai alat pembuat batik ya. Itu untuk teknik tulis. Untuk teknik cap maka menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk logam atau sudah berbentuk ragam hias batik ya. Jadi berupa stempel yang ukurannya cukup besar, yang di stempel itu sudah ada motif batiknya sehingga untuk membuat batiknya itu lebih cepat ya. Yang ketiga adalah motif cetak atau sablon. Jadi ini sudah masuk ke motif batik modern ya, dimana motif batik itu bisa dibuat dengan menggunakan cetak atau sablon ya. Di sini terkait dengan motif batik, di mana motif batik itu merupakan ciri khas dari daerah masing-masing ya. Bahkan di sini dijelaskan bahwa motif batik Parangkusa yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Ya, jadi motif batik itu biasanya mengandung makna tertentu ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Untuk khusus untuk anak kelas 5 ada tambahan materi matematikanya ya, berupa pengerjaan menghitung secara cepat berkalian. Nanti kalian bisa kerjakan dengan baik ya. Bisa akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.